Ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsrasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, lantai 3 Gedung Star FM di Jalan MD Lama Penyebungan, Kota Siantar. Pagi Madinah pagi. Kembali lagi bersama saya Ika Rudy Putri, dan kita masih di program acara yang sama, di program acara Dialog Interaktif ya. Sekali seminggu kita melakukan dialog interaktif bersama BNNK Kabupaten Mandailing Natal, bersama Ibu Faridah sudah hadir di studio. Seperti biasa sahabat Star FM, Ibu Faridah akan memberikan kita informasi-informasi menarik dan pastinya positif untuk kita lebih tahu lebih banyak mengenai narkotika. Dan Ibu, minggu lalu kita sudah sempat sampaikan kepada sahabat Star FM bahwa kita akan membuka pertanyaan untuk sahabat Star FM yang mau bertanya langsung kepada BNN Madinah, ya kan? Dan sudah ada beberapa pertanyaan nih Bu. Langsung saja ya sahabat Star FM, daripada kita berlama-lama udah mungkin penasaran kan? Aduh, pertanyaanku dijawab nggak ya gitu. Apa saya pertanyaannya? Yang pertama Bu, bagaimana sih kita menolak tawaran narkoba? Karena kita tahu banyak orang kan awalnya cobalah dulu gitu kan. Ini bagaimana untuk menolak si coba-coba ini Bu? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang bertanya udah aduh syukur nih pertanyaanku udah dibacain udah gitu. Menunggu-nunggu pertanyaannya. Nah, jadi memang benar bahwasanya pertama kali 92% pecandu pertama kali mengenal narkoba itu adalah dari teman. Ya, dari teman. Jadi kalau misalnya ada 100 pecandu, itu 92 orang itu pertama kali mengenal narkoba itu adalah dari temannya sendiri. Nah, jadi di sini bisa kita lihat alangkah pentingnya langkah pertama menolak saat si teman kita sendiri menawarkan mencoba narkoba. Nah, apa saja yang kita lakukan? Yang pertama itu mestinya kita harus mencari informasi dulu tentang narkoba. Kadang-kadang kan kita menolaknya, aku nggak mau Tapi sebenarnya begitu dia sudah pisah dengan temannya ini, kepikiran juga gitu. Makanya carilah informasi yang akurat dulu. Ya, informasi yang akurat ini banyak didapatkan dari misalnya dari BNN. Kita sudah punya media sosial BNN yang menyampaikan informasi yang akurat di seputaran narkoba. Ya, jadi jangan dijadikan internet itu menjadi salah satu referensi utama gitu. Tetapi kalau dari internetnya itu melalui situs BNN, boleh. Jadi harus dari situs-situs resmi ya. Karena sangat banyak isunya, sangat banyak yang memang cerita yang ditimbulkan agar peredaran narkoba itu tetap banyak gitu. Ya, yang pertama yaitu cari informasinya, informasi yang akurat ya. Bahwasanya narkoba itu yang pertama itu dari segi agama itu haram ya. Yang kedua itu dari segi undang-undang itu diatur oleh undang-undang. Jadi siapa saja yang tanpa hak menyalahgunakan narkotika itu akan dikenakan pidana, hukuman dan pidana denda ya, penjara dan denda. Kemudian setelah itu kalau kita sudah mengetahui aturan hukumnya, itu kita harus melihat bahayanya. Proses pengerusakan narkoba itu di dalam tubuh itu harus kita pahami. Kan kadang-kadang remaja kita ini banyak yang berpikir, aku kan rencananya cuma nyoba beberapa kali aja, nggak apa-apa kali sekali, gitu. Boleh kali gitu ya. Nah, pantangan yang paling besar di penyalahgunaan narkotika ini adalah jangan sempat mencoba. Ya, kalau kita makan bakso satu mangkok ya kan, besok misalnya kita punya penyakit dilarang makan bakso. Biasanya kan kita tidak ada masalah kan untuk menghentikan makan baksonya. Bisa diganti sama yang lain ya. Iya, tetapi kalau narkoba karena dia zat adiktifnya sangat tinggi sekali, begitu seseorang mencoba untuk pertama kali pasti akan ada rasa menagihnya, teringat terus-terus, kemudian dia hidup hanya untuk mencari narkoba ya. Kan ada 3 sifat narkoba ini. Ada dia adiktif, ada toleran ya. Kemudian dia juga pokoknya narkotika ini nanti akan menjadikan si narkotika ini yang menjadi tujuan hidupnya gitu. Kepikiran terus ya Bu, kayak orang jatuh cinta gitu, kepikiran si doi. Bahkan dia lebih
memuja narkotika dibandingkan cewek idamannya gitu. Pokoknya gebetannya lewat kalau udah dia udah Kalau pakai udah narkoba. udah nggak butuh lagi ya, Iya Bu. bener, itu serius loh. Pendengar semuanya itu memang begitu prosesnya. Nah setelah tahu apa bahayanya, bagaimana perjalanan menjadi seorang pecandu, barulah kita harus mempelajari teknik sederhana untuk menolak tawaran narkotika dari teman, ya. Yang paling pertama itu kakak menyimpulkannya itu dalam 3 langkah mudah, ya. Yang pertama, tolak secara tegas. Tolak secara tegas ini mesti ditambahkan dengan meneguhkan hati. Jangan nanti di mulut enggak, rupanya dicari juga dari yang lain. Kepikiran ya sampai Iya. rumah, tadi rasanya harusnya dicoba gitu ya. Masih ada juga penasaran gitu. Penasaran ke narkotika itu harus maksudnya harus diselesaikan dengan cara mencari informasi yang akurat. Kadang-kadang kan kita bisa penasaran terhadap sesuatu hal. Tetapi kalau untuk narkotika itu tidak bisa kita pelihara penasaran itu. Harus kita selesaikan permasalahannya. Penasarannya di mana? Agar dia tidak sampai mencoba gitu. Nah, kemudian tolak secara tegas, teguhkan hati. Kemudian yang kedua, kalau tetap temannya ini masih tetap menawarkan, itu silahkan saja buat seperti bercandaan yang arahnya menjatuhkan seteman sehingga dia tidak fokus lagi menawarkan. Salah satu contohnya nih, kalau misalnya si temannya ini, ayolah coba nih bro, enak ini. Aduh, kamu kok bau kali bro. Bisa dikatakan begitu. Iya. Sehingga itu kan menjatuhkan mental si yang menawarkan, arahnya ke dia, sehingga dia tidak fokus lagi menawarkan. Bikin si yang teman kita ini biar ciut ya, Iya, Bu. benar. Ya, agar dia tidak fokus lagi menawarkan narkotikanya. Nah, atau misalnya, wah, ada cabai tuh di gigimu, bro. Misalnya gitu. Pokoknya buat yang arahnya menjatuhkan mental si yang menawarkan ini sehingga dia tidak fokus lagi menawarkan. Nah, setelah langkah itu tidak juga berhasil, maka kita bisa melakukan langkah ngacir atau Menjauh. iya, gitu ya. menjauh. Aduh, tadi perasaan ada yang ketinggalan lah di rumah. Aku ciao dulu ya, bro. Udah. Pulang dulu ya. Terus jangan datang-datang lagi gitu Tinggalkan ya. saja dia. Tinggalkan saja dia. Karena kalau kita tetap hang out sama dia, tetap berada di situ, dia akan terus-terus menawarkan itu. Dia akan tetap menyampaikan apa enaknya narkotika dan segala macamnya dengan banyak cara. Berbagai Ya. cara ya, Bu. Iya. Dari yang mulai dikit, colek atau apa Iya, gitu nanti ya. disampaikannya, nanti kamu bakal jadi lebih ganteng deh kalau pakai ini. Pokoknya banyak deh. Tetapi itu semuanya sebenarnya adalah tidak ada yang sesuai dengan faktanya gitu loh. Ya. Cuma bualan semata ya. Hanya Biar bualan. berasa keren gitu. Iya. Dia mengiming-imingi keren padahal itu nggak Iya. ada kerennya sama sekali Iya, ya. kita kan bisa keren kalau berkarya, Benar. ya, punya inovasi gitu. Kalau dengan narkotika coba, bisa nggak kita sebutkan salah satu orang sukses yang dia bisa sukses karena narkobanya? Nggak ada sih, Nggak Bu. ada, itu dia. Ini juga menyambung ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Iya. Karena ada beberapa musisi ya, Bu, yang sudah Iya. pernah terjun gitu ya. Terjun, dia memakai atau orang sekitarnya memakai dan dia membuat karya tentang satu hal tentang narkoba ini. Bahwa dia yang sudah pernah memakai pun menyatakan bahwa narkoba ini nggak baik loh, Iya. narkotika jenis apapun tidak baik. Salah satunya, Bu, ada penyanyi luar negeri namanya Demi Lovato. Iya. Dia ini membuat satu karya lagu tentang ini, Bu, tentang temannya yang meninggal gara-gara narkotika. Iya. Maksudnya itu sudah jelas tidak keren ya, Bu, Iya. bahwa musisi aja yang membuat karya menyatakan bahwa bernarkoba, menggunakan narkoba itu tidak baik. Dan bagaimana sih, Bu, cara BNN nih menyampaikan ke remaja gitu. Nih, musisi aja nih menyatakan nggak keren loh pakai narkoba gitu. Gimana, Bu? Ya. Nah, sebenarnya kan tadi dasar ilmunya yang sangat penting ya. Jadi kalau dasar ilmunya ini sudah mumpuni, sudah cukup bagi setiap remaja, maka dia akan dia akan punya daya tangkal sendiri untuk menolak narkoba tersebut. Nah, kita di BNN itu sekarang itu punya istilahnya remaja teman sebaya anti narkoba. Ya, jadi kita masuki kelompok remaja ini sehingga mereka punya kelompok sendiri untuk menolak narkoba. Nah, di kelompok remaja teman sebaya anti narkoba ini, mereka nanti akan kita persiapkan bagaimana cara menolak secara asertif.
ya. Menolak secara asertif itu dia mampu menyatakan apa yang diinginkannya, apa pendapatnya, mampu menolak tanpa agresif, tanpa tindakan marah ataupun mengejek dan segala macam. Ya, kemudian di kelompok ini juga kita nanti akan membantu bagaimana cara dia, misalnya bangkit dari keterpurukan. Misalnya dia udah pernah nyoba ini, atau mungkin terlalu banyak permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan. Itu nanti akan kita bantu mereka ini bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa harus lari ke narkoba gitu. Ya, itu yang dilakukan BNN. Selain banyak juga kegiatan yang lain, misalnya melakukan penyuluhan di tingkat keluarga. Kemudian kita kan sama-sama tahu ya, keluarga ini adalah lingkungan pertama, atau bisa kita katakan benteng pertama untuk mencegah seorang pemuda ataupun seorang remaja sampai menyalahgunakan narkoba. Ya, Lingkungan utamanya itu keluarga. Jadi kalau lancar komunikasi antara orang tua dengan anak, maka setiap permasalahan yang dihadapi oleh si remaja ini sebenarnya bisa dibantu oleh orang tua, ya, sehingga tadi seperti yang tadi Kak katakan, saat dia menghadapi masalah misalnya tekanan oleh teman sebaya, kemudian kesulitan gabung dengan gengnya atau segala macam, Lingkungan sosialnya ya. itu bisa dibantu oleh orang tua gitu. Misalnya orang tua berbagi pengalaman, misalnya dulu dia waktu muda itu bagaimana cara dia agar masuk ke satu kelompok atau bagaimana gitu. Biasanya kan kalau antara ayah dengan si remaja itu namanya juga anaknya sendiri ya kan, pasti ada kemiripan perilaku dan Sifat ya. Sehingga kita harapkan dengan kontribusi seorang ayah ataupun orang tua ini sangat berperan penting dalam upaya pencegahan. Ya. Dan Bu, bagaimana sih kalau kita tahu nih kalau teman kita ini atau keluarga kita ini dia nih pemakai? Karena mungkin makai itu kan diam-diam ya, Bu. Iya, Bagaimana kita mendeteksi bahwa oh dia lagi make nih gitu. Ya, jadi bagi rekan-rekan semuanya pendengar Star FM dimanapun Anda berada, apabila para pendengar khawatir ya, atau ada indikasi anggota keluarga kita menyalahgunakan narkotika, bagaimana cara mengenalinya? Nah, sebenarnya yang paling khas dari seorang penyalahguna narkotika itu adalah ada perubahan sikap. Biasanya dia yang cuek, tiba-tiba ramah, betul. Ada perubahan yang drastis ya. Ada perubahan yang drastis. Di satu saat dia ramah betul, di satu saat dia sangat agresif, malah asik marah-marah saja, nggak ada yang bermasalah dengan dia, tapi dia asik marah-marah saja. Kemudian yang kedua, ada juga perubahan sikap dari yang biasanya pendiam tadi kan, dari pendiam jadi ramah betul, atau kebalikannya Dari yang ceria biasa jadi diam terus humble, mudah berkomunikasi dengan adik-adiknya, tiba-tiba dia menarik diri. Pokoknya masuk rumah langsung ke kamar kunci gitu. Ya, jadi ada perubahan sikap. Kemudian yang kedua itu biasanya dia itu berbicara itu akan selalu menghindari kontak mata. Kalau kayak seperti kita nih kan, dari tadi Langsung kita bisa ngeliat, iya. mempertahankan kontak mata setidak-tidaknya 10 detik. Iya, Nah, dengan mereka itu tidak akan mau melakukan kontak mata karena bakal ketahuan. menghindar gitu ya. Kayak Iya. kalau ditanya sini dulu, duduk Iya. cerita gitu, pasti dia Itu kan merupakan gitu-gitu ya. sikap tubuhnya ya, sikap dia untuk menyembunyikan tindakan dia yang sudah menyalahgunakan gitu. Dia telah melakukan kesalahan Iya. gitu ya. Ya, jadi kan sebenarnya kita juga melihat bahwa seorang pengguna saja dia sebenarnya tahu kalau itu dia sudah melakukan kesalahan. Nah, jadi sikap kita sebagai keluarga kalau menghadapi situasi ini, ya jangan langsung diserang dengan senjata kata-kata kalimat ini dan segala macam. Jangan ya, kita harus tenang, kuncinya harus tenang dulu ya, ajak bicara dulu ya. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, tandanya apa ya, sudah ada perubahan sikap. Menghindari kontak mata ya. Kemudian ada perubahan prestasi ya, kalau biasanya dia dapat juara di sekolah ya, itu akan sangat menurun sekali. Kemudian sering bergaul dengan teman yang yang baru atau malah tidak dikenal oleh orang tua. Jadi nggak tahu orang tuanya dia temenan sama siapa aja Iya. gitu ya, Bu. Biasanya kan kalau remaja-remaja ini kan
sebagai ayah, biasanya ayahnya bakal kenal, dia ini lagi jalan sama dengan anak si Anu gitu. Pergi sama siapa, temannya Iya. orang mana gitu ya. Nah, kalau dia sudah menggunakan narkotika, biasanya dia juga sering mempunyai teman yang tidak dikenal oleh orang tuanya, teman baru gitu. Dan dia biasanya kalau ditanyain, siapa tadi yang kamu bonceng? Atau siapa tadi yang membonceng kamu? Kalau kata ayahnya biasanya dia akan tertutup itu. Ya, atau ada juga handphonenya nggak dibolehin dipegang, atau punya kata sandi dan segala macam. Tapi nggak boleh gitu. orang tua dan adiknya kakak tahu gitu Iya. ya. Nah, kemudian kalau secara fisik apa yang bisa kita lihat ya, itu bisa juga kita lihat kalau untuk penyalahgunaan narkotika sejenis ganja, itu dia bawaannya selalu ngantuk saja ataupun terlalu tenang. Ibunya misalnya sudah merepet saja, ayolah beli ini, cepatlah bersihkan ini. Dia Pokoknya datar dia aja dia ya. datar saja. Kalau dia di lalu lintas, mau ada lubang di depan, mau ada jurang, mau tikungan ini tajam, dia nyantai saja ngegas. Ya itu kalau untuk ganja. Jadi tapi jangan pula nanti ini disalahartikan penjelasannya gitu. Saya tambahkan sedikit lagi ya. Nah, sebenarnya secara normal tubuh kita itu punya kemampuan untuk waspada. Misalnya kalau kita bawa motor ini, kalau kita bawa motor di depan itu ada lubang, mata kita akan mengirimkan sinyal ke otak ini, woi di depan itu ada lubang. Jadi kita menghindar gitu. Maka si otak akan memerintahkan tangan turunkan gasnya gitu. Itu fungsi secara normal. Tetapi begitu seseorang memakai ganja ini nanti akan mengambil alih fungsi otak tersebut. Walaupun mata menyampaikan ke otak, fungsi matanya ini kan juga sudah mulai menurun. Maksudnya fungsi penghantaran sarafnya dari mata ke otak itu menurun karena akibat ganja ya. Nah, di otak itu sendiri pun akan bisa jadi disalah artikan atau malah tertutupi oleh pengaruh si ganja ini, sehingga tubuh tidak mampu, otak tidak memerintahkan si tangan ini untuk menurunkan gas gitu loh. Jadi lambat ya Bu kerja otaknya itu. Iya, memang kalau dia sejenis ganja dia menurunkan kerja sel saraf dia. Berbeda dia kalau jenis narkotika yang stimulan. Contohnya sabu ya, ekstasi. Kalau sabu dan ekstasi malah dia meningkatkan kerja sel saraf. Dipaksanya terus-terusan kerja tubuh kita itu. Sehingga tubuh kita itu juga bisa jadi dikatakan tidak ada istirahatnya ya gitu. Nah, seru ya Bu perbincangan kita, dan masih banyak sekali nih sahabat Star FM pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Star FM, tapi karena waktunya ini sangat sedikit ya untuk berbincang-bincang, kita sambung di part kedua ya sahabat Star FM. Jadi buat kamu harus mantengin terus Radio Star FM dan YouTube-nya. Jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube-nya ya, karena selain hari ini nih kita juga udah punya banyak pengetahuan-pengetahuan atau konten yang terdahulu sudah banyak kita bahas. Mungkin boleh ditonton dari yang awal-awal semuanya ditonton biar ilmu pengetahuan kita juga bertambah. Jadi jangan kemana-mana sahabat Star FM. Ika dan Ibu Farida akan kembali ya di part selanjutnya. Ika Rodia Putri, pasti selalu di hati.